Kebanyakan orang ya tentu pengen punya bisnis sendiri ya. Mungkin kamu adalah salah satunya yang seperti itu ya. Kenapa sebabnya ya? Mungkin karena bisa punya uang lebih banyak ya, bisa punya waktu lebih banyak untuk diri sendiri ya. Kemudian bisa membuka lowongan kerja ya untuk banyak orang ya, bisa membantu sesama ya. Banyak sekali alasan kenapa orang ingin berbisnis sendiri dibandingkan bekerja dengan orang lain ya. Tapi ternyata ketika benar-benar sudah mencemplungkan diri ya ke dalam bisnis itu ya, ternyata berbisnis bagi kebanyakan orang tidak semudah itu ya. Karena ternyata ada banyak sekali resistensi ya, penolakan ya terhadap apa yang sudah dipikir seperti itu ya, rencananya ternyata berbalik, berputar arah ya 180 derajat ya. Nah, maka itulah sebabnya ya pentingnya untuk melepaskan emosi ya, karena ketika kita tidak bisa melepaskan emosi ya ada banyak sekali ya hambatan dan rintangan dalam berbisnis ya, karena berbisnis sendiri itu ternyata tidak semudah ketika kita bekerja dengan orang lain ya. Ketika kita bekerja pada orang lain ya tentu saja sistemnya sudah betul ya, kita tinggal bekerja ya sesuai dengan sistem tersebut, dan kemudian kita menerima gaji bulanan ya, honor bulanan ya, salary setiap bulan ya, dan kita merasakan keamanan dalam tanda kutip yang sudah tidak bisa didapatkan ketika kita berbisnis sendiri ya. Nah, makanya ketika kita sudah belajar untuk melepaskan emosi dan melepaskan semua rintangan itu, ternyata berbisnis itu nggak sesulit itu loh. Ya, kalau misalnya kamu tertarik untuk belajar melepas emosi ya, kamu ada di tempat yang tepat ya. Karena saya Adelia ya, Healing Coach ya, dengan menggunakan Sedona Method membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu gak bisa hidup bahagia, termasuk dalam urusan berbisnis ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng salah satu coaching klien saya ya, yang juga peserta banyak sekali workshop, Stephanie ya, yang punya bisnis sendiri ya, tapi tadinya ya ada banyak sekali resistensi dan penolakan untuk membesarkan bisnisnya ya, sehingga bahkan untuk mempromosikan bisnisnya, melakukan marketing aja malas ya. Tapi hanya dengan satu kali, ini lucu sih ya, hanya dengan ikut workshop pada saat itu hari pertama dan satu kali melepaskan resistensi ya, ternyata besoknya Stephanie langsung semangat ya, bikin rencana bisnis ya, kemudian melakukan banyak sekali teknik marketing yang sudah tentu saja dipelajarinya ya, dan melakukannya dengan mudah ya. Dan tentu saja ya nggak semudah itu sebenarnya ya, karena ada banyak sekali yang ternyata perlu dibenahi ya. Tapi Stephanie terus melepaskannya ya, melepaskan emosi lagi dan melepaskan emosi, sehingga sekarang bisnisnya ya udah maju pesat ya. Bahkan Stephanie itu dulunya, Stephanie tinggal di Bandung ya teman-teman, kalau kamu nggak tahu ya, dulunya nggak berani keluar kota sendiri ya, dan akhirnya sekarang Stephanie bisa bikin kelas ya untuk workshopnya di Jakarta. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi ya. Kita tunggu Stephanie dulu untuk dengar ceritanya ya. Perfect. Perfect. Ya, Coach. Jadi, Coach sendiri tahu ya, aku pertama kali ikut Sedona Method itu mungkin lagi berdarah-darah ya, Coach. Lagi parah banget ya, terluka sana-sini. Manusia yang penuh luka, terus takut berbisnis. Ya, terus seiring aku melakukan releasing terus-menerus lewat Sedona Method, aku ngerasain hidupku makin gampang. Karena ternyata seperti kata Coach Lia, bahwa selama ini aku ngejalanin bisnis itu dengan resisten yang amat sangat luar biasa. Bergerak maju tapi injak rem terus tuh, gimana tuh? Cekit. Lama-lama kalau seandainya mobil itu udah panas itu ya, minyak remnya. Iya. Mogok gitu lama-lama, blong. Ya kalau seandainya teman-teman ya, kalau seandainya kita itu mobil, mungkin kita udah kena ya, batin kita udah nggak tahu hancur ya. Seperti mobil kalau diibaratkan gitu ya nggak sih Stephanie? Betul.
betul banget coach. Dan Ya, dengan ikut Sedona Method itu genku tuh banyak sekali, luar biasa banget. Aku keren. bisa pulih kan ya coach ya Ya, dari anxiety, ya, takut keluar kota, tapi sekarang bisa keluar kota, menyadari bahwa keren. keluar kota itu gampang, Ya. menyenangkan, ketemu tempat-tempat baru, explore tempat baru, nyoba makanan baru. Keren banget ya. Makanya teman-teman kalau seandainya kita misalnya punya cita-cita ya, punya goal, punya tujuan hidup, kalau seandainya kita tidak membersihkan trauma, luka masa lalu ya, luka batin ya, akar pahit, itu tuh bikin kita jadi nggak bisa mencapai tujuan hidup kita ya. Akhirnya kita jadi serba ketakutan, kita menganggap bahwa dunia itu ancaman, akhirnya kita di rumah terus nggak ada yang salah ya dengan di rumah terus. Saya juga by the way kerjanya di rumah gitu ya. Tapi kalau saya suruh keluar negeri sendiri, saya berani-berani aja. Berani, bukan berani-berani aja, saya berani gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Bukan berarti karena saya takut atau apa. Cuma kebanyakan orang tinggal di rumah merasa bahwa itu adalah keamanan, padahal itu adalah keamanan semu gitu ya. Akhirnya kita nggak bisa berkembang gitu ya teman-teman. Bahkan kalau seandainya Stephanie itu dulu juga mungkin bikin konten di depan kamera gini deg-degan ya. Sekarang lucu-lucu banget kontennya by the way. Kalau kamu belum follow Stephanie ya, go merajut ya. Silahkan follow Instagramnya ya teman-teman. Kalau kamu terutama yang seneng merajut ya. Kamu akan dapat banyak banget ilmu dan pengetahuan yang akan meluaskan wawasan kamu. Ini juga jadi pengen story ya coach ya. Jadi Silakan. jadi pengen cerita lagi nggak apa-apa. Story bagian dari hidup. Exactly. Tapi Oh, jangan ini penting. dipegangin. Exactly, ini penting teman-teman. Nggak ada yang salah dengan bercerita ya. Nggak ada yang salah dengan story. Story itu adalah bagian dari komunikasi. Ya, kalau seandainya kita mau berhubungan dengan orang lain, ya kita perlu bercerita. Kalau enggak, ya nggak akan ada hubungan, yang nggak akan ada relasi gitu ya. Tapi yang Iya. membuat kita menderita itu seperti tadi Stephanie bilang, kalau dipegangin dan kita menganggap bahwa itu adalah kenyataan. Dan akan terus begitu sampai ke masa depan gitu ya. Nah itu yang bikin biasanya kita kesandung-sandung tuh. Iya, berdarah-darah tuh coach. Berdarah-darah seperti kata Stephanie ya. Awal sebelum ikut releasing dengan Sedona Method dengan saya ya, darah-darah. Darah-darah coach. Karena seperti yang coach Lia bilang, kita tuh kayak megangin kan. Ya. Karena si story itu jadi menghambat kita. Gini aja terus, mana ya jalannya nggak ada. Silakan apa nih story-nya? Aku paling seneng dengerin cerita. Silakan Stephanie. Jadi coach, ketika aku mulai bikin konten itu coach, sebenarnya itu kayak gimana ya? Tujuannya itu kan cuman pengen bisa bayar anak sekolah sebenarnya. Jadi aku bisa ngasih apa nih? Oke, ya udahlah bikin aja konten. Mungkin kalau dulu ada lah yang bilang, lu mah nggak menarik, lu mah gendut, lu mah ini. Ya mungkin itu story-story yang aku pegangin, belief-belief yang aku pegangin. Tapi kenyataannya ketika aku sudah mulai mulai bikin konten, mulai 1, 2, 3 on videonya, ternyata aku bisa mengalir apa adanya gitu. Bisa, ternyata aku orangnya begini ya. Oh, ternyata aku bisa selucu ini ya. Oh, jadi kayak penemuan-penemuan baru ke diri sendiri juga gitu. Dan ternyata apa yang aku bagikan, apa yang aku share itu ternyata memang membantu hidup orang banyak dan itu bikin aku tuh happy coach. Jadi memang orang tuh bukan yang kamu kalau mau bikin konten harus perfect, harus begini, harus ada unsur A, B, C, D. Oh sorry, aku gak bisa. Jadi sekarang tuh ternyata it is what it is gitu loh coach. Exactly. Nah, jadi setelah jadi diriku apa adanya, ternyata itu lebih menarik buat orang lain karena apa adanya, bukan ada apanya, coach. Exactly. Ya, karena kita itu tertarik pada seseorang itu karena dalemannya sih sebenarnya, ya nggak sih? Iya. Kalau seandainya ada seseorang yang punya ilmu, kita nggak peduli deh dia punya penyakit apapun, mungkin penyakit mental, depresi atau apapun, oh dia ada ilmunya, kita ikutin gitu ya. Sebenarnya kan seperti itu ya. Kita pengen belajar dari orang itu gitu ya. Kalau kamu tahu salah satu penyanyi Scotland tuh ya, dia punya Tourette stutter ya.
itu Oh, Louis, siapa namanya, Louis, I don't remember the last name ya, suddenly lupa ya. aku juga nggak inget Coach, tapi aku tahu. Ya, dia itu ketika dia depresi, saking mungkin dia tiba-tiba terkenal gitu ya, dan dia harus perform di depan umum gitu. Akhirnya dia punya Tourette's ya. Jadi dia saking anxiety, saking anxiousnya gitu. Jadi dia sampai satu kali tuh dia nggak bisa nyanyi sama sekali ya di depan umum. Yang nyanyi itu fansnya loh, yang nyanyi untuk dia diam aja gitu karena dia udah nggak bisa nyanyi gitu ya. Jadi bukan berarti kalau seandainya kamu punya kekurangan yang itu pun menurut kamu gitu ya, nggak sih? Betul, Itu terus betul. kamu, ya nggak sih, menurut pikiran kita sendiri kan itu sebenarnya, ya nggak sih? Betul, Itu iya, itu tuh kita tiba-tiba berhenti akhirnya ya membagikan yang kita punya itu, padahal orang nggak peduli sih sebenarnya, itu kan hanya pikiran kita sendiri gitu, ya nggak sih? Gitu. Jadi yang Stephanie lakukan luar biasa ya. Jadi emang ya itu apa adanya. Kadang-kadang aja, iya. Kadang-kadang sih kalau ngomong gini kan kita suka lupa ya apa ya. Kalau kayak saya gitu, trend of thought saya tuh cepet banget hilangnya gitu. Jadi pikiran tenangnya tuh terlalu cepet. Jadi kadang-kadang tadi mau ngomongin apa tuh udah lupa gitu. Sometimes kayak gitu, tapi ya udah, so what gitu. Stephanie mungkin tahu ketika saya lagi guiding releasing aja, kadang-kadang saya suka tadi apa ya gitu, suka gitu saking cepetnya. Tapi ya udah gitu. Bukan itunya teman-teman, tapi energinya. Yang diinginkan oleh orang adalah energi kamu yang bisa mensupport others gitu, seperti Stephanie ya. Karena apa tadi Stephanie mau bilang apa? Ya, karena sebelum trend outside karena sejatinya semua sudah seapa adanya seperti yang diajarkan Coach Lia. Justru ketika saya mencoba untuk saya pengen jadi kayak si A misalkan, atau saya pengen jadi seperti si B, ternyata originalitas saya tuh hilang gitu, Coach. Dan betul. Yang sudah seapa adanya itu jadi hilang, dan itu tuh kayak not original gitu loh, Coach. Jadi bukan seapa adanya, tapi adalah dibentuk. Nah, paling mungkin buat saya itu ketika saya seperti itu adalah, si orang A ini adalah inspirasi bagi saya. Orang B ini adalah inspirasi bagi saya. Jadi itu juga membantu sekali untuk menjadi bisa mengirimkan hasil konten yang seapa adanya, Coach. Gitu. Jadi pelan-pelan seiring berjalannya waktu ya. Kalau misalkan Coach Lia tahu, saya about story lagi ya. Jadi saya tuh dulu sering sekali dibanding-bandingkan dengan orang lain. Saya besar dengan belief seperti itu, jadi saya memiliki kecenderungan untuk membandingkan diri saya dengan orang lain. Nah, ketika saya mulai ngonten, ketika saya ketika saya sudah melakukan releasing dan mulai ngonten, ternyata saya kembali ke orisinalian saya gitu loh, Coach. Bahwa orang suka konten kamu tuh bukan karena kamu adalah si A, bukan karena kamu adalah si B, tapi karena kamu adalah kamu. Dan yang kamu bagikan itu adalah real, apa adanya gitu loh. Jadi kemarin tuh sempat down sih, Coach. Saya pernah down karena pernah waktu itu saya tuh sedang beberes toko. Jadi akhir tahun kemarin tuh beberes toko, bener-bener pindahin etalase, pindahin ini, pindahin itu. Lalu ada yang datang, Coach, konten kreator. Ada yang datang. Saya bilang, saya sedang beberes. Tolong ya, nanti jangan terlalu di-shoot ya, karena itu berantakan pisan. Oke. After several days, wow. Tokoku yang berantakan itu, wah. Tersebar kemana-mana ya. Tersebar kemana-mana. Itu langsung krisis itu, Coach. Krisis. Langsung. Tapi terus sayanya juga bukan mode formal ya, malah mode kuli kalau kata saya. Jadi belum mandi, baju, kaos, celana pendek. Pokoknya mode kuli lah, kuli mode on. And then terus ingat lagi kata Coach, ya sudah, semua kan sudah seapa adanya. Ya udah. Sesimpel itu ternyata. Terus kenapa saya harus pusingin? Orang lain bilang itu mah gudang. Oh ya biarin, emang ini saya apa adanya. Saya belum bisa itu. Kenapa saya harus menjadi seperti yang kamu mau gitu? Jadi lebih enjoy
enjoy ya hidup. Iya, iya. Lebih enjoy hidup. Keren. Ya, jadi kadang-kadang kita merasa bahwa kita butuh approval dari orang lain ya teman-teman, makanya sebabnya itu butuh validasi gitu ya. Itu bikin kita menderita. Padahal sebenarnya enggak juga, ya udah kalau seandainya orang itu tidak memvalidasi kamu, apakah kamu mati? Kan enggak gitu ya. Kalau seandainya mau dilihat dari sisi yang paling ekstrim gitu, enggak tuh baik-baik aja gitu ya. Kalau kebanyakan orang yang nggak rilis akan bilang adalah ya lu juga nggak ngasih makan gue gitu. Tapi kan dengan kata-kata seperti itu kita punya banyak sekali bagasi emosi. Nah, ketika kita menyadari itu, maka kita melepas itu teman-teman. Karena percuma aja kalau seandainya kita ngerasa kuat ya gitu, nggak apa-apa saya terus maju, nggak apa-apa saya akan buktikan kepada orang lain bahwa saya bisa. Nah itu yang bahaya. Itu bisa jadi bumerang. Iya. Bonyok. Bonyok. Tersandung-sandung. Iya, Stephanie pengalaman nih soalnya. Soalnya kesandung terus, udah kesandung, kok nggak sembuh, nggak belajar kesandung, aduh ya. Udah hijau sana sih, udah lebam mana-mana, bonyok. Iya, jadi bukan berarti kalau seandainya kamu, kamu tidak butuh validasi dari orang lain. Tapi itu bukannya kamu simpen sebagai dalam tanda kutip bahan bakar untuk dalam tanda kutip lagi balas dendam ya. Tapi itu adalah material untuk dilepaskan. Oh, saya punya keinginan untuk divalidasi orang lain, ya udah dilepasin gitu. Saya nggak pengen karena apa? Apanya nggak tahu gitu ya, kemarahan kamu. Nah itu dilepasin gitu ya. Karena kalau seandainya nggak kamu lepasin, itu tadi Stephanie bilang bonyok-bonyok. Ya, gitu. Jadi semua yang muncul ke permukaan itu, walaupun rasanya seperti kehajar, ya bagus, itu udah bukan sesuatu yang baru, itu dari dulu ada di dalam kamu, tapi kamu nggak mau address, kamu nggak mau lihat ya, kamu mengabaikannya. Nah kalau seandainya ketika kita releasing kan kita kayak buka tutup botol tuh, ya semuanya naik ke permukaan sampahnya. Ya, jadi kalau seandainya botolnya itu penuh dengan asap kotor, begitu dibuka ya naik semua, kamu nggak bisa napas dulu pas gitu, batuk-batuk lah segala macam. Ya udah gitu, itu kamu terima, kamu lepaskan gitu ya. Nanti lama-lama makin bersih, makin kayak Stephanie gini gitu ya. Hidupnya jadi enjoy aja. Kalau boleh nyanyi mah kayak let it go, let it go. Keren. Ada tuh kelas let it go tuh. Ada ya, kelas let it go. Letting go. Yes. Workshop letting go. Silakan loh teman-teman, kalau seandainya kamu mau belajar caranya untuk releasing ya, mulai deh dari workshop letting go ya. Itu tuh kamu dapat semua tools. Stephanie juga mulainya dari workshop letting go. Iya nggak sih? Iya, coach, itu workshop pertama aku, letting go. Langsung padahal sambil nggak ngerti baru pertama kali ya, sampai ketiduran tiba-tiba besoknya langsung bikin konten marketing ya. Stephanie waktu itu ya ngelepasin resistance ya sambil ketiduran itu ya. Ketiduran coach. Jadi itu tuh eksponensial tuh bener ya. Yang dibilang coach lihat tuh, jadi achievementnya aku tuh eksponensial tuh bener banget. Dari semua sisi kehidupan, tidak hanya dari segi emosional, tapi juga dari segi bisnis. Oh yeah. Keren banget. Mana bisa coach ketawa-ketawa kayak sekarang. Dulu nggak bisa ya? Banget. Muram. Aku dulu sampai lupa loh coach ketawa itu apa beneran. Di saat aku titik terendah itu, aku gak tahu. Saking begitu terikatnya ya sama penderitaan, aku sampai, ketawa, apa itu ketawa? Aku sampai nggak tahu apa itu ketawa. Itu benar-benar terjadi loh coach aku. Tapi ya sekarang ketika udah rilis semuanya, ya kita enjoy ya coach, bisa ngakak. Ketawa terus kerjanya. Ini benar ya teman-teman, ini nggak dibikin-bikin ya. Segala sesuatu kan memang tidak real ya. Segala sesuatu itu saat ini yang kamu bilang trauma itu sudah tidak terjadi. Bukan berarti kita mengabaikan. Artinya kan perasaan kamu masih ada terhadap itu, tapi kejadiannya sudah tidak ada. Tapi yang ada adalah perasaan kamu terhadap kejadian itu yang kamu bawa-bawa terus ya. Tapi perasaan yang kamu bawa-bawa itu selalu baru terjadinya sekarang saat ini. Artinya kamu menciptakannya lagi dan lagi dan lagi dan lagi gitu ya. Jadi itu selalu new, fresh gitu ya.
selalu reliving itu saat ini, sekarang lagi gitu. Jadi kalau bayangin nggak kalau kamu bertahun-tahun ngebawa itu, ya makin lama layernya makin tebal, ya. Jadi makanya sebabnya itu pentingnya untuk belajar melepaskan emosi, ya. Karena kita hidupnya ya sekarang itu gitu. Jadi bukan berarti kita, saya mengabaikan trauma itu kan udah nggak terjadi, tapi kamu masih ada rasanya, yaitu yang di address, itu yang dilakukan oleh Stephanie, ya. Nangis-nangis sih iya pasti, iya nggak sih? Iya, good. Kalau Tapi trigger ya nangis. So what? Tapi so what, ya. Nggak akan lama kalau kamu udah kebiasaan releasing, ya. Nggak akan lama kamu ngelepasin itu, ya. Kamu akan ketawa-tawa lagi. Makanya sebabnya kita jadinya ketawa-tawa terus, karena kita hadirin saat ini, nangisnya paling cuma berapa, nggak sampai semenit biasanya, udah udah nggak ada, sudah hilang, karena memang tidak terjadi lagi, gitu loh teman-teman, ya. Jadi itu real ya, ketawa-tawa pada setelah releasing itu real, happen. Even sebenarnya hanya dengan ketawa juga ya hidup masih berjalan gitu ya. Exactly. Ya. Jadi kalau hidup tuh udah happy, kita ketawa-ketawa, kenapa masih harus megangin yang sedih-sedihnya gitu kan? Iya, dan itu nggak terjadi gitu ya. Kadang-kadang kita ngedengerin orang lain berdasarkan filternya dia loh. Iya. Ya. Kalau seandainya orang lain filternya juga banyak, itu masa kamu mau dengerin dan kamu percaya bahwa itu adalah fakta? Ya nggak sih? Catatan juga coach, aku dulu kayak gitu loh. Jadi ketika orang ngomong apa ke aku langsung mengambil loh ya, mengambil belief dan filter yang orang itu pakai sebagai filterku. Iya. Itu tuh ternyata mentah-mentah, coach, benar-benar mentah, dan ternyata itu tuh bikin aku tuh tidak menjadi apa adanya, makanya neken terus kan, emosinya ditekan. Makanya dulu sebelum kenal Sedona Method tuh benar-benar bonyok itu coach. Abis. Karena setelah ikut Sedona Method kan apa yang namanya belief, terus yang namanya program bawah sadar itu tuh kayaknya ke-release semua. Terus emosi-emosi negatif sih yang menghambat kita itu yang penting sekali buat aku. Karena setelah aku ngerilis itu, aku ngerilis rasa takut. Dulu tuh takut, mau mencoba sesuatu yang baru takut. Ketika aku ngerilis rasa takut, aku berani memulai. Oh, benang ini kayaknya lucu ya untuk bisnisku. Oh, ini kayaknya bagus nih benangnya. Oke, saya coba jual. Itu kan satu langkah penting ya untuk dalam berbisnis. Terus ketika takut keluar kota, dirilis, akhirnya saya bisa keluar kota, bisa having fun, terus udah gitu takut makan tuh coach, yang sebuah perayaan ya buat aku ya. Takut makan ketika aku rilis, sekarang efeknya gini. Sampai sekarang aku masih belajar coach, belajar untuk sadar, untuk lebih tahu apa yang aku rasain, itu masih karena terus belajar. Tapi untuk bisa nyetir sendiri kemana-mana, even nyetir keluar kota, itu udah achievement terbesar buat aku. Berani sendiri, keluar rumah sendiri, itu udah achievement. Dulunya takut sekali ya, nyetir itu takut sekali ya dulu Stephanie ya? Takut coach, karena ketika aku nyetir itu, sensasi yang muncul itu adalah sesak nafas. Jadi sesak nafas, terus kayak pandangan tuh agak kabur, jadi mungkin itu dari anxiety-nya, jadi yang aku alami itu seperti itu. Terus jadi nggak fokus. Jadi kalau nyetir itu udah kayak mayat hidup kali ya coach ya. Jadi itu tuh apa? Cuman cuman tubuh doang yang gerak, kitanya mah ngambang gitu. Nah, sekarang kayak kemarin liburan tahun baru tuh saya ke Jakarta loh coach. Maksudnya saya bisa explore. Maksudnya saya bisa, saya belum pernah ke Pik 2 nih, saya mau ke sana. Ya kan? Terus kayak sekarang kan muncul keinginan tuh coach, saya pengen ngajar di tempat coach Lia. Ngajar di Jakarta gitu. Itu achievement loh coach buat aku. Keren banget
loh teman-teman. Teman-teman kalau seandainya kamu misalnya belum ikutan ya, silahkan ya teman-teman ya. Stephanie membuat kelas merajut di studio saya ya, tanggal 3 sampai 4 Februari untuk kelas apa tuh temanya Stephanie? Boleh nggak cerita ke teman-temanmu? Boleh, Coach. Kelasnya itu kelas advance, Coach. Jadi kelas desain. Karena desain rajut ya. Karena kalau saya tuh keinginan saya itu kan kalau hanya belajar, saya cuma belajar merajut itu sudah biasa. Tapi gimana kalau saya bikin kreasi saya sendiri? Bisa nggak sih? Jadi orang-orang tuh, gimana sih caranya supaya saya bisa bikin rajutan yang sesuai dengan kepribadian saya? Tasnya, saya pengen nih tas yang begini nih. Saya pengen nih blus yang begini nih, rajutan yang wearable tuh yang begini. Oke. Terus kan biasanya orang tuh yang kesulitan itu dalam wearable itu adalah bagaimana membuat rajutan itu sesuai dengan size-nya mereka, Coach. Nah, makanya kenapa saya adakan kelas desain ini. Karena saya ingin orang lain juga bisa ikut merasakan menjadi saya, mendesain sesuatu, mendesain rajutannya mereka gitu loh. Saya pengen sekali bikin tas ini, misalkan ada orang yang datang, Cik, saya pengen dong bisa bikin tas, gimana ya caranya ya? Ayo tuh ikut kelas, karena kan apa materi yang akan saya sampaikan itu tidak bisa saya sampaikan secara online, Coach. Makanya kenapa saya bikin kelasnya offline. Jadi benar-benar praktek langsung di situ. Kita benar-benar praktek. Oke, kalau mau kalau misalkan yang datang itu kan orangnya kan beda maaf ya, beda size. Size body kan tiap orang beda-beda. Nah, jadi dengan bisa kita praktek, kita akan tahu ini ukuran kamu tuh segini. Ini nanti bikinnya gimana? Cara pengaplikasiannya seperti apa? Nah, itu yang saya tuh pengen sekali banyak orang Indonesia yang bisa seperti itu. Iya. Keren ya. Visi misinya keren ya. Ya, jadi kalau misalnya kamu mau ya teman-teman ya, kamu silakan ikut karena itu offline. Jadi artinya kamu dibimbing langsung oleh Stephanie ya untuk mendesain sesuai dengan body size kamu ya. Dan saja itu pasti sesuai dengan selera kamu, warnanya gitu ya, desainnya, semuanya sesuai dengan personality kamu ya, dengan kepribadian kamu, dengan karakter kamu. Jadi kamu silakan ikut ya tanggal 3 sampai tanggal 4 Februari ya. Dan kebetulan di studio saya teman-teman ya. Jadi kamu silakan datang. Kalau di studio saya itu kalau kamu yang udah pernah ke sini ya, mungkin tempatnya ya oke lah ya gitu. Tapi kamu bisa mencoba banyak sekali. Saya itu orangnya senang banget minum-minum teh, kopi, SCOBY, teh kombucha dan lain-lain ya. Banyak banget, kamu silahkan datang. Itu mungkin ada puluhan jenis teh ya kalau di sini. Ya, nggak penting sih ini. Sebenarnya ini bonus ya. Tapi kamu silahkan ya, tentu saja dapat ilmu dari Stephanie ya. Silahkan klik link di bio ya. Untuk ikutan ya, atau hubungi Tami ya, atau silakan hubungi langsung Stephanie kalau kamu memang sudah mengenal Stephanie. Tapi kalau enggak, kamu lewat kita akan hubungkan kamu langsung dengan Stephanie nanti, gitu ya. Silakan aja ya. Yang mana yang paling nyaman untuk kamu ya, silakan komen di kolom komentar untuk ikutan ya. Thank you, Coach. Sama-sama Stephanie ya. Ini jadi ingat lagi ya, pertama kali Stephanie baru aja workshop Letting Go, baru hari keberapa gitu. Dulunya bahkan Stephanie tuh ngerajut ya, bikin tas ya, terus nggak mau diposting, malu. Siapa yang mau beli lagi nih kayak gini gitu ya. Ternyata ketika abis selesai workshop, selesai releasing, itu baru hari kedua kalau aku nggak salah ya, atau hari pertama, I don't really remember ya, posting langsung dibeli sama temennya. Dibeli berapa? 350.000 ya? 350. 350.000 ya, yang tadinya bahkan gak berani diposting. Jadi cerita ya Coach, again ya, flashback story. Habis ikut workshop Letting Go itu, jadi saya tuh dulu punya resisten tuh agak, saya susah merajut. Jadi moodnya hilang. Nah, ketika ikut workshop Letting Go, itu tuh saya ngedesain satu tas yang mana 2 atau 3 hari itu langsung jadi, Coach. Iya, keren. Itu buat saya tuh kayak
speednya itu lumayan flash ya kalau buat saya ya, lumayan singkat. Dan itu tuh aku cuman post dan akhirnya start mau. Jadi hanya 3 hari 350.000 tuh saya kantongin gitu. Keren. Jadi banyak sekali gains yang aku dapat dari ikutan workshop Sedona Method itu banyak banget. Mau dari segi finansial itu sudah pasti, Coach. Itu sudah pasti. Terutama kemarin tuh saya berhasil kan bayar uang sekolah untuk Brandon, saya berhasil. Terus kepercayaan diri saya juga naik ya. Saya sudah tidak lagi sering menyalahkan diri sendiri. Itu yang penting buat saya. Itu bisa beraktivitas normal seperti pada umumnya itu tuh udah luar biasa, bisa kerja. Karena dulu tuh kalau saya pas lagi down banget itu saya pengennya tuh cuman rebahan, nggak pengen ngapa-ngapain. Iya, pasti itu karena kita ada di energi yang paling rendah ya teman-teman, itu apatis ya. Kalau udah apatis itu kita udah nggak pengen ngapa-ngapain, hidup untuk apa, nggak ada artinya gitu ya. Nggak ada orang lain yang bisa bantu juga, ngapain lagi kecuali ya udah rebahan gitu ya. Energinya udah dipakai untuk itu ya, untuk menekan emosi, jadi capek, pengen rebahan ya. Ngerasanya gimana tuh Stephanie? Ngerasanya buntu, Coach. Jadi saya tuh sudah ngomong nih, koar-koar nih, bukan koar-koar juga, maksudnya kan kalau saya di rumah kan cuman teman ngobrolnya kan cuman sama pasangannya, Coach ya. Nah, saya cuma bilang, saya begini, ini gimana, nanti itu kan saya nggak bisa ngarepin respon orang ya sesuai sama ini saya ya. Nah, dan ternyata responnya tidak sesuai sama mau saya malah down karena ngerasa buntu sekali. Ini saya harus gimana? Saya nggak punya jalan, saya pengennya begini, pengennya begini. Iya. Kekehnya tuh pengen gini, aku tuh pengen gini, nggak mau, ini tuh lebih bagus. Enggak, ini aja. Capek, Coach. Even saya kemarin beberapa hari yang lalu saya ngalamin lagi. Hal Tapi nggak lama ya. Oh, masih cari ini. Kemarin tuh saya maaf ya, saya hubungin Mbak Cahya kan. Mbak Cahya, gimana? Itu dengerin yang 9 emosi dasar. Oh iya, benar. Iya, makanya untungnya teman-teman ketika kamu ada dalam satu komunitas seperti ini ya, karena kan kalau seandainya kamu udah pernah ikut workshop atau kamu adalah private coaching client gitu ya, kamu kan akan ada di dalam satu grup ya. Nanti kemudian di dalam satu grup itu mungkin kamu akan ngobrol sendiri-sendiri lah gitu ya, maksudnya kamu making friends sama yang lain gitu ya, mungkin nanti japri-japrian gitu ya, itu kan pilihan kamu ya. Tapi kamu ada dalam satu komunitas yang sangat suportif, yang gak bakalan ngedengerin curhat kamu ya, untuk nyiramin bensin, itu udah pasti. Karena bukan berarti, again, gak boleh cerita ya, silahkan aja cerita. Tapi kalau seandainya kamu cerita terus, oh ya ampun kasihan banget, iya sih gue juga tahu apa segala macam, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah ya. Tapi kalau seandainya kamu ada di dalam community ini, kamu pasti akan disuruh dengerin, udah rilis aja ini gitu, kamu dengerin ini. Sesimpel 9 emosi dasar paling basic ya. Gitu, itu basic banget, Coach, dan amazingly ya, dengerin itu paling 2-3 putaran aku tuh udah bisa aktivitas. Iya. Langsung nyobain ke Sumarekon Mall, coba Coach yang terbaru. Saya nggak tahu diri. Nggak pakai lama menderitanya teman-teman ya. Kalau dulu tuh saya inget banget ya, saya dulu juga nggak bisa releasing. Tentu saja kita semua dulu belum belajar releasing ya. Ya pasti lebih senang berpegangan pada cerita seolah-olah itu fakta ya. Saya pernah putus cinta deh kalau nggak salah waktu itu. Saya sampai udah lupa. Nangisnya 3 tahun, tiap hari, setiap malam, 3 tahun ya. Itu derita tanpa akhir banget, terus tapi saya tetap beraktivitas, tapi dengan habis nangis gitu malamnya, jadi nggak tahu deh matanya bengkak terus kali ya. Ada satu klien saya sampai nanya gitu, did you cry often gitu, sampai bingung gitu dia kayaknya. Mungkin dari dulu dia pengen nanya waktu itu kan, tapi kan banyak tim gitu kan. Nah pada satu hari itu aku datang kecepatan, terus dia juga udah datang, terus dia gitu dia nanya kayak gitu. So aku gini, hah iya sih, kenapa
ya normal gitu. Terus dia kayak nggak berani nanya juga, kliennya cowok soalnya gitu kan. Terus ya udah gitu. Tapi maksudnya sampai segitu tanda kutip megangin penderitaan banget, 3 tahun nangis ya, itu tuh kayak sakitnya luar biasa gitu rasanya. Please lah, itu nggak perlu teman-teman ya, kamu tinggal rilis ya. Bukannya berarti mengabaikan ya, karena saya tahu banget bedanya, karena saya binder. Bukan berarti saya ngomong kayak gini terus saya nggak simpati gitu sama kamu. Bukan begitu ya, tapi ketika kita duduk dulu sama sedihnya, itu nggak bakal lama. Kayak Stefani 3 putaran udah pergi ke Sumarekon senang-senang. Tapi kalau misalkan ada ini ya, jadi aku tuh kan, Coach inget kan waktu bulan Juli kemarin tuh aku ke Pangandaran. Ya. Itu tuh ternyata aku pegangin loh itu loh, Coach. Iya. Mungkin teman-teman nggak tahu ceritanya, coba Stefani silakan cerita. Jadi wacana ke Pangandaran itu tuh dari zaman pacaran, Coach. Yang kalau ditarik mundur itu 14 tahun loh, Coach. Itu cuman megangin janji doang, Coach. Ampun ya, dalam hati saya 14 tahun, padahal cuman semudah pesen hotel, tinggal ya udah berangkat jam segini, tanggal segini, tinggal cus jalan sebenarnya. Tapi karena aku meganginnya 14 tahun memegang janji. Aku pun gak sadar loh, Coach, beneran gak sadar itu tuh. Gak sadar. Tapi ya udah, setelah nyampe ke situ tuh ternyata aku jadi kayak anak kecil, Coach. Jadi ketika pertama kali ngeliat laut tuh, wah, amazing. Terus ada lagi, Coach, yang ini. Terus kan kalau misalkan kita lewat jalan-jalan yang lintas seperti itu kan, biasa ya, si bus itu kan suka yang bunyi-bunyi telolet itu kan. Jadi di sepanjang jalan itu kan banyak anak-anak tuh yang kayak gitu juga. Tahu nggak, Coach, aku di mobil ngapain? Ketika busnya bunyi, aku seneng ya hidup ya. Jadi kayak excited seperti anak kecil lagi gitu. Anak kecil itu kan ngelihat hidup kan excited gitu ya, seneng gitu ya. Terus orang dewasa saking dalam tanda kutip mungkin ngiri ya. Ngelihat anak kecil yang kayak gitu, kamu nggak tahu sih hidup tuh nanti, lihat aja menderita. Padahal nggak harus. Nggak. Jadi sampai kemarin itu, Coach, sampai suamiku bilang, ini gue liburan buat 3 anak, kata suamiku. Ini anak pertama. Jadi ini kepala sukunya, karena anak pertama. Jadi saya di kepala suku anak saya. Pokoknya anak paling besar dia anak kedua. Jadi soalnya saya bapak anak 3. Iya benar teman-teman, nggak perlu lah ya kalau seandainya bisa kayak gini kayak Stefani ini luar biasa loh. Soalnya tadinya itu ya, kalau lihat dari story ya, Stefani itu dulu anxious banget dan semua serba pusat alam semesta yang paling menderita, aku korban dari dunia gitu ya, Stefani. Oh iya. Saya korbannya. Iya. Mungkin kadang-kadang gini ya teman-teman, tendensi seperti itu ya mungkin muncul lagi ketika kita mungkin jarak releasing lama gitu, sebulan, terus muncul lagi tendensi seperti itu tuh tinggal sisanya, tinggal kamu lepas ya. Itu tendensi yang udah kamu bawa puluhan tahun ya, itu mungkin kan udah tipis nih, struktur pasti udah runtuh ketika kita releasing, tapi mungkin masih ada layer-layer, kayak masih ada apa ya, residu gitu, masih ada dedeknya ya. Itu tuh tinggal dilepas. Kalau kamu romantisasi lagi buat teman-teman yang baru ya melakukan releasing atau mungkin udah lama tapi masih kadang-kadang terjebak di hal-hal seperti ini, disadari aja terus kemudian dilepas. Karena kalau kamu pegangin dan romantisasi lagi ya, itu jadinya spinning lagi. Tapi kemungkinan besar kalau kamu udah kebiasaan releasing, itu nggak bakal selama itu sih, walaupun kamu romantisasi menderita, abis itu nggak enak banget nih, bosan, terus pasti akan releasing. Ya karena durasinya berkurang, Coach. Durasinya berkurang ya. Ya, yang misalkan tadinya 3 tahun, 14 tahun jadi 3 tahun. Enggak lah, enggak selama itu kan. Jadi
saya perhatiin coach, dulu kan saya kan tipe yang megangin ya. Kadang tuh saya bisa sampai 2 bulan loh saya megangin itu. Oh really? 2 bulan. Wow. Dulu, karena saya nggak sadar kan. Even bertonton. Nah, kalau sekarang ketika saya mengalami hal yang bikin saya kejeduk gitu, rata-rata tuh biasanya 1 hari atau 2 hari. Seminggu tuh udah paling lama biasanya. Iya. Jadi memang enjoy lah, kayak yang aku kan dulu pernah rilis ya sama coach dia yang soal HP. Itu juga kan janji yang aku pegangin puluhan tahun kan coach. Exactly. Itu setelah kerilis itu saya ngerasa plong. Terus yang kemarin itu yang ke Pangandaran itu juga 14 tahun loh coach. Jadi gua tuh kok gini amat puluhan tahun dipegangin. Kacau banget. Ini pattern, ini yang kita sebut pattern pola ya. Kita memegangi janji. Udah sadar. Terus? Udah sadar. Terus setelah ngerilis itu semua ya ternyata ngefeknya itu ke bisnis saya gitu. Setelah saya nggak megangin janji itu kan jadi yang aku enjoy ngejalanin hidup gitu loh. Sehingga pikirannya tuh bisa ya lebih fokus ngurusin bisnis kan. Ya, dari yang tadinya itu pikirannya tuh buat nekan emosi kan. Seperti yang selalu coach bilang. Jadi energinya tuh habis buat nekan emosi. Sekarang energinya tuh bisa buat ada benang baru nih. Oh, ngincer benang ini nih. Oh iya, ini lucu nih. Oh, seperti itu, coach. Keren. Bahkan kata Mbak Ika nih, Stefani keren. Ika juga keren. Salut, keren. Luar biasa. Luar biasa ini teman-teman yang sukses berbisnis setelah releasing. Jadi bukan yang nggak mungkin kalau memang itu jalan kamu, teman-teman ya, ketika kamu melepaskan emosi, karena sebenarnya bukan cuma bisnisnya aja, semua itu dalam hidup kita kan terjalin rapat dan ribet banget deh gitu ya. Kalau satu-satu benangnya itu diurai ya, kalau seandainya ngerajut tuh udah tahu tuh yang mana yang mesti ditarik, seret ya gitu, kayak releasing ya. Langsung gitu ya, langsung terurai semua gitu. Sebenarnya itu bukan karena bisnisnya, aku males deh bisnis apa segala macam. Jangan-jangan itu tadi Stefani akarnya misalnya takut keluar rumah, takut ketemu orang gitu ya. Begitu akarnya itu dilepas, gitu, janji dilepas, langsung naik ya bisnisnya. Sama ini juga coach. Jadi rupanya dulu tuh pernah ada yang ngomong gini ke saya. Kamu mah nggak akan bisa nandingin si itu teh saingan saya gitu. Kompetitor gitu, kompetitor. Lu mah nggak akan bisa lah ngalahin kompetitor eta si eta mah gede, lu mah gitulah ya. Ternyata aku pegangin loh coach. Loh. Terus meganginnya juga cukup lama. Jadi aku di saat itu kan selalu ngerasa aku nggak akan mampu. Aku mah masih kalah. After releasing coach, now I know that mereka juga mereka juga pasti ada ini ya survei kompetitor ya. Mungkin kita termasuk kompetitor yang masuk perhitungan mereka lah mungkin. Iya. Makanya kita nggak usah musingin kayak gitu sih. Kalau seandainya kita udah releasing semuanya untuk kebaikan bersama. Ya. Jadi kalau kemarin Mbak Ika bilang ya, kalau kamu belum nonton, kamu silahkan nonton ya di YouTube ya, cerita Mbak Ika tentang sudut pandang ya. Mbak Ika bilang ya, nggak apa-apa nggak bikin sama saya, bikin sama orang lain pun yang mana mungkin kompetitor saya pun, itu pun dia akan sukses gitu ya. Jadi semuanya kita ketika kita sudah releasing, kita untuk kebaikan bersama, kita nggak lagi mikir, sama aku aja, aku yang terbaik gitu ya. Ya nggak gitu lagi gitu, ya udah masing-masing ya sesuai dengan perannya masing-masing lah gitu. Ya, Stefani ya. Betul coach. Efeknya itu cukup gede loh ke saya coach. Terutama karena saya megangin kata-kata orang kan. Jadi saya berusaha mewujudkan itu menjadi nyata gitu loh coach. Itu tuh jelek banget. Jadi itu tuh pattern yang emang harus dipecah ya coach. Karena apalagi kemarin setelah ikut yang workshop Beyond Story itu tuh rilis gitu loh. Jadi maksudnya ternyata ketika orang bilang lu gendutan ya, lu ginian ya. Jadi ternyata aku ada tendensi untuk mewujudkan apa yang diomongin orang menjadi nyata. Exactly. Good insight. Membuktikan bahwa itu benar gitu kan. Terus udah gitu pikiran kita itu bukannya ngerilis malah tuh kan benar emang.
gitu. Habis itu makan. Habis itu olahraga. Iya, iya Iya coach. kan? Iya, iya. Iya, habis ini saya rilis coach Beyond Story coach. Pertama Beyond Story, yang kedua Body Mastery. Body Mastery. Iya. Siap coach. Body Mastery itu adalah workshop sangat powerful untuk melepaskan hal-hal seperti ini. Ya, terutama sehubungan dengan tubuh ya. Karena kan kita ngerasa bahwa kita itu adalah tubuh kita. Gitu. Iya nggak sih? Nih kata Mbak Ika nih, bener banget. Abis private coaching tentang sudut pandang, aku dikasih banyak orderan. Nggak sampah-sampah. Ore Cika, keren. Ya. Biasanya hal-hal seperti ini itu ya karena kita udah ngelepas yang menghambat kita untuk mewujudkan itu, teman-teman ya. Jadi sukses berbisnis itu gampang, nggak sesulit itu ya, asalkan kamu sudah melepaskan semua yang bilang nggak mungkin, semua yang merasakan bahwa kamu nggak layak, kamu nggak pantas punya ya, story-story lama yang kamu pegangin, pola-pola lama yang kamu pegangin, padahal sudah tidak akan membantu bisnis itu menjadi lebih besar ya. Akhirnya ketika kamu melepas semua itu ya seperti Stephanie, seperti Mbak Ika ya, bisnisnya melesat pesat, udah menuju bulan atau sudah sampai di bulan. Keren banget. Ya. Sama ini ya coach, jadi setelah releasing itu jadi yang dulu tuh hal yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin ya. Yes, exactly. Sama kayak dulu tuh ternyata aku baru sadar bahwa aku tuh takut keluar negeri, takut naik pesawat. Ya. Ya. Even dulu saking stresnya aku di tahun 2018, temanku kan pernah nanya, "Step, lu nggak jalan-jalan?" kata temanku. Yeah. Aku malah jawab dia apa? Aku lebih seneng kerja. Sekarang setelah sadar, oh my god, kok bisa? Gitu. Tapi benar-benar senang kerja apa karena menghindari sesuatu? Jawaban itu tadi. Jadi jawaban itu tuh saya ternyata karena suami nggak ngajak. Jadi saya tuh nurut banget kan, karena doktrinnya itu kan kalau menikah harus nurut sama suami. Jadi karena suami tidak mengajak, saya tuh tidak berani mengungkapkan. Berinisiatif saya tidak berani. Dan ketika ngeliat teman-teman saya tuh keluar negeri kemana gitu ya, dia tanya, "Saya tuh nggak jalan-jalan." Saya cuma bilang, "Oh, saya senang kerja." Padahal saat itu, saya sekarang baru sadar, ternyata saya di masa itu 5 tahun yang lalu saya tuh stres berat itu tuh coach. Iya. Kita nge-layer emosi ya. Iya coach, itu nge-layer. Jadi after releasing baru pelan-pelan, oke. Planning dulu, ini kemana dulu, ini kemana, next kemana, duitnya ada nggak. Nah, jadi padahal sebenarnya semua tuh kalau kita lakuin ada aja. Itu kerennya Sedona Method itu mau, ya udah. Misalkan mau kemana, yuk lah jalan lah ke sini Pangandaran. Misalkan, duit dari mana? Ada aja, coach. Ada loh, bener loh. Duit mah ada aja sih, pasti kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku ya, dan teman-teman yang mungkin udah rilis ya, duit itu paling gampang ya, gampang banget ya, karena itu kan materi, dan materi itu cuman tinggal kayak gitu dirilis aja. Ya, itu berdasarkan pengalaman paling gampang. Jadi kalau kamu merasa bahwa uang kamu susah apa segala macam, udah kamu rilis aja ya, lepasin emosi kamu. Udah pasti itu paling gampang, karena bahkan dari video gratisan ya, bukan video workshop ya, itu banyak sekali teman-teman yang sudah membuktikannya ya. Bahkan seperti Meira gitu ya, tiba-tiba dapat 10 juta ya, cuma ngedengerin video gratisan loh itu. Bahkan aku ngelihat ya, ada salah satu komen di YouTube dari subscriber ya. Dia itu nggak ikut workshop, tapi dia berhasil dapat ratusan juta kalau nggak salah, cuma dengerin releasing gratisan, ya. Jadi bukan berarti kalau gratisan nggak powerful ya teman-teman. Apapun yang saya bagikan ya, saya memberikan yang terbaik walaupun itu gratisan, ya. Jadi kamu jangan ngerasa bahwa Coach Lia mesti bayar apa segala macam. Jangan salah. Gratisan cuma 9 emosi dasar, ya. Itu harusnya mahal, itu aku kasih gratis. Powerful banget itu Coach, 9 emosi dasar. Iya.
Iya, jadi kamu jangan merasa bahwa oh aku harus bayar, aku apa segala macam. Kamu kalau seandainya nggak merasa nggak punya uang kan hanya merasa ya perasaan ya. Ya udah gratisan dulu aja, ya bongkarnya gratisan. Ketika kamu tahu gratisan aja sepowerful itu, kamu pasti akan ikut workshop, ya. Karena itu powerfulnya udah luar biasa nih. Stefani udah buktiin soalnya. Masih manja aku coach kadang-kadang. Masih manja ya? Iya, manjanya tuh pengennya dirilis sama Coach Lia. Private coaching aja kalau gitu, ya. Silakan loh teman-teman. Kalau seandainya kamu mau ikut private coaching, kamu booking private coaching sama Tami. Tapi private coaching itu memang agak ngantri. Kecuali kalau seandainya kamu udah sering, ya. Kayak Mbak Ika gini nggak mungkin nggak dapet jadwal ini, sering. Pasti dapat terus. Kalau seandainya kamu udah sering, pasti ada prioritas-prioritasnya gitu ya. Mbak Iin, Nura, Michael gitu ya udah biasa ya. Kalau kata Mbak Ika private tol, jalan tol. Aku baru sekali ya coach private ya. Iya. Private dong. Nanti coach. Iya. Kalau seandainya ingat ya teman-teman, kalau seandainya kamu bilang nggak ada duitnya, ya kamu rilis aja. Karena uang itu again seperti saya ingetin paling gampang ya, nggak sesusah itu. Kalau seandainya kamu masih mau mengasihani diri sendiri gitu ya, ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kalau misalnya kamu sudah pernah ikut workshop, udah ikut private coaching, tapi kamu masih mengasihani diri sendiri, ya kamu mendingan tanya di grup deh, ya. Karena seperti tadi Bella bilang ya, jujur aku senang banget masuk komunitas Sedona, karena biasanya kita cerita langsung tanya solusinya pakai tools apa, ya, nggak pakai drama, apalagi adu nasib. Jadi udah nggak sempet aku nih paling menderita. Pasti seperti tadi kayak Stefani baru mau curhat sama Cahya udah langsung dibilang udah main emosi dasar aja. Udah emosi dasar. Nggak disiramin bensin ya apinya ya. Kalau kata Mbak Ika nih, uang selalu datang sesuai keperluan, kebutuhan, tapi selalu ada. Ada di YouTube membership gratisan. Oh iya, kamu ikut membership ya. Membership itu cuma 20.000 bayarnya ya. Itu ya udah dari situ aja modal 20.000 ya. Ada beberapa teman Cahya waktu itu ya, modal 20.000 dapatnya berapa juta gitu. Ya. Jadi gampang, uang paling gampang. Jangan percaya kata saya, jangan percaya kata teman-teman yang ada di sini ya. Kamu silakan buktikan sendiri ya. Karena kalau di Sedona Method itu kita tidak pernah encourage kamu untuk percaya ya. Selalu buktikan sendiri. Ya, karena kalau seandainya kamu percaya kata orang, ya itu kata Stefani jadinya filter orang dipakai jadi filter kamu, berbahaya. Walaupun itu positif tapi tetap berbahaya. Dalam tanda kutip. Itu saya baru sadarnya itu sekarang loh coach. Jadi belief yang seperti itu tuh kayak yang orang lain bilang hal paling gampang aja ya, karena terbiasa melihat bahwa dari saya kecil tuh oh si ini sakit, oh kamu berobat aja ke sini kan. Kalau dari zaman orang tua kan si ini sakit, ini dokternya paling bagus, ke si ini dokter ini. Jadi even sekecil itu aja tuh keserap sama saya gitu loh. Jadi jelek banget kalau kata saya yang seperti itu. Makanya tapi kebongkarnya itu nggak semua coach. Ibarat ngupas bawang kan. Nah, udah keluar nih yang luar-luarnya. Nanti masuk makin dalam tuh, oh iya saya gini ya. Kenapa ya? Jadi tiba-tiba bertanya deh, kenapa ya saya mengadopsi ininya beliefnya orang? Kenapa saya pegangin ya? Padahal dia cuma bilang begitu. Akhirnya rilis. Jadi lebih cepat sadarnya gitu. That's good. Dan mempermudah kan coach setelah rilis sana, rilis ini. Oh iya ya kan saya nggak perlu ngikutin kata dia. Jadi kayak balik ke yang kata coach, kesadaran ya. Iya. Sadar lagi. Oh. Berarti dulu tuh nggak eling ya coach. Hilaf. Iya, jadi makin sering kamu melakukan releasing, teman-teman, makin lama kamu akan makin cepet ngehnya gitu. Oh ini tuh sebenarnya nggak nyata loh. Ini aku ngikutin trend of thoughts loh gitu. Langsung berhenti, tunggu dulu deh. Terus kemudian ya udah rilis gitu ya. Ketika kamu nanya kenapa tuh kamu udah nggak kenapa. Kalau dulu kan kenapa harus tahu jawabannya ya. Which is itu adalah pertanyaan yang sangat tidak bijak, karena pikiran kita itu akan mengada-ngada ketika kamu nanya kenapa ya. Kenapa sih saya menderita banget jadi orang? Why? Kenapa sih Tuhan?
ya kamu kurang ibadah kali gitu. Kalau pikirannya akan gitu ngomongnya, ya kamu nggak pantas, kamu yang pantas dihukum gitu, akan terus menerus memberi jawaban penderitaan ya. Jadi kenapa itu adalah pertanyaan yang tidak bijaksana untuk ditanyakan, kecuali untuk masalah teknis ya, karena pikiran itu kan untuk teknis ya. Jadi ketika dia ditanya kenapa untuk urusan teknis, ya dia bisa jawab. Tapi kalau untuk masalah hidup, karena memang bukan toolsnya, maka dia akan mengada-ngada gitu ya. Kalau kata Mbak Ika, si paling menderita. Iya, kita semua kan pada satu titik pernah yang ngerasa yang paling menderita di dunia dan semua orang nggak sayang sama kita dan kita harus berjuang sendirian. Iya nggak sih? Pada satu titik kita semua pernah merasa seperti itu. Tapi again itu tidak benar. Itu bukan kebenaran, itu bukan kenyataan. Kalau misalnya kamu mau melihat hidup kamu, ya kamu akan melihat sebenarnya ada banyak sekali bantuan dalam hidup kamu kok. Ya, mungkin bukan dari orang yang kamu harapkan, ya. Tapi bahkan dari orang yang kamu harapkan pun, mungkin dia pun sebenarnya pernah kok bantuin kamu. Gitu. Jadi jangan percaya mentah-mentah sama pikiran, selalu challenge your mind ya. Karena dia itu selalu bohong, udah pasti. Ya. Kalau bahasa Sunda mah baong pikiran teh. Iya makanya. Ya, jadi biasakan diri untuk melepaskan emosi, terutama kalau memang kamu ingin sukses berbisnis ya, seperti Stephanie ya, yang tadinya bisnisnya mungkin ya udahlah gitu ya. Sekarang melesat seperti ini ya, kamu silahkan belajar untuk melepaskan emosi ya. Ada banyak sekali tools yang bisa kamu pakai dari mulai yang gratisan ya, di YouTube banyak videonya ya, di Instagram kamu juga bisa membaca ya postingan-postingan yang biasanya sifatnya ngejedotin tanpa bermaksud seperti itu, tapi mungkin kejedot sendiri ya, karena sadar ya, menyadarkan ya, kamu bisa ikut membership YouTube mulai dari 20.000 ya, kamu akan dapat video mengizinkan uang datang menghampiri langsung ya, kamu dengerin itu aja 7 hari balik modal. Teman-teman yang lain pengalaman saya gitu, bahkan ada kayak Monita gitu sawahnya kejual kok, padahal udah bertahun-tahun ya nggak bisa terjual ya. Banyak sekali cerita-cerita seperti itu yang luar biasa ya. Terus kemudian kamu bisa ikut workshopnya banyak ya, banyak sekali, dari mulai yang paling gampang tuh workshop Letting Go silahkan ya. Terus kemudian yang paling terakhir itu yang paling powerful adalah workshop Beyond the Story ya, atau kamu private coaching ya. Banyak pilihannya, semuanya terserah kamu bagaimana kamu membantu diri kamu sendiri aja ya. Silakan klik link di bio atau tulis di kolom komentar kamu mau ikut yang mana ya. Dan kemudian saya juga menyarankan kamu ikutan kelasnya Stephanie ya, tanggal 3 atau 4 sampai 4 2 hari ya. Beda tema coach. Oh, beda tema. Beda tema lagi, keren banget. 2 hari kamu harus ikut dua-duanya teman-teman ya. Dan kalau kelas ambil 2 kelas dapat potongan harga coach. Kan kurang gampang apa lagi hidup teman-teman, Masya Allah. Keren. Itu ya, temanya beda coach. Temanya jadi beda ya. Hari pertama kita akan belajar desain tas, hari kedua kita akan belajar desain baju. Keren. Hari pertama kita akan belajar desain tas, itu tuh saya akan ngajarin gimana teman-teman bisa bikin tas sesuai dengan preferensi teman-teman. Mau bikin tas yang seperti A, seperti B, itu bisa. Nah, di hari kedua kita akan belajar tentang bagaimana cara bikin rajutan baju wearable. Jadi wearable sendiri. Jadi misalkan saya pakai contoh tuh satu blus simple. Tapi yang saya ajarin itu dasarnya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar cara dasarnya, terus ngukurnya seperti apa, mana saja yang harus diukur. Nah, itu nanti kita akan kembangkan sehingga teman-teman kalau ketemu pola apa aja, teman-teman bisa bikin ke ukuran baju sendiri, ke badan sendiri gitu. Keren ya. Silakan ikutan ya. Terutama kalau kamu udah bisa merajut ya, kalau nggak sayang. Siapa tahu kan kita nggak tahu, ya nggak sih? Siapa tahu itu bisa jadi opportunity, peluang bisnis untuk kamu juga, ya nggak sih? Tanpa mau menyaingi Stephanie, tentu saja nanti bisnisnya akan berbeda, gitu ya. Gitu jalannya. Dan tujuan saya memang seperti itu, coach. Jadi saya memang niat saya tuh kenapa harus semuanya saya ambil gitu. Makanya kenapa saya mau ngajarin orang supaya semakin banyak orang yang bisa terbantukan dengan skill merajut ini.
merajut itu nggak semata-mata hanya nenek-nenek loh. Even anak muda juga bisa. Karena kan kayak, ngerajut lo kayak nenek-nenek, kayak oma-oma, itu kan belief yang nggak membangun ya, Coach. Betul. Nah, yang seperti itu. Jadi, saya ingin membuktikan bahwa saya sudah bisa dapat penghasilan dari rajut, kamu juga bisa, gitu. Keren. Kalau kata Mbak Ika juga keren. Sangat menginspirasi ya teman-teman ya. Jadi silahkan kalau seandainya kamu mau ikutan, ya saya dan Stefani mengundang kamu untuk ikutan ya kelas rajut ini. Karena itu akan diadakan di studio saya ya. Silahkan datang ke studio saya ya. Kita open untuk memfasilitasi kamu untuk belajar ya, membuka peluang baru ya, dan menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk banyak orang, untuk kemuliaan dan kebaikan bersama. Ya, keren kan dunia jadi tempat yang lebih ramah. Saya suka sekali mengajar di tempat Coach Lia. Ini kali kedua saya kan ngajar di studio Coach Lia. Nah, kali pertama itu di bulan November kemarin tuh, Coach. Itu tuh enak, menyenangkan, suasananya menyenangkan karena kita jadinya kekeluargaan banget, Coach, kemarin itu. Terus seperti kata Coach Lia tadi, Coach Lia tuh tipe yang suka mengoleksi banyak jenis teh. Mau kombucha ada, mau green tea ada, teh krisan ada. Saya belum obok-obok tuh, Coach. Jangan. Obok-obok. Osmanthus saja ada loh. Fruity apa segala macam ada ya. Kalau seandainya kayak ya green tea, terus udah gitu kayak chamomile, peppermint, Earl Grey ya, masing-masing yang kayak gitu ya ada banyak, pasti ada lah yang kayak gitu-gitu ya. Tapi yang kayak campur-campuran tuh ya, itu banyak juga yang ginger campur apa gitu ya. Terus apa tuh buah telang, tapi ini bukan buah telang yang Indonesia ya. Itu belinya di India tuh. Itu juga ada loh. Apa bunga, kok buah gitu ya. Itu juga seru lah pokoknya, kamu kesini aja ya, selain kamu dapat ilmu merajut, kamu sambil minum teh ya, udah kayak oma-oma. Tapi oma-oma sebelum oma. Oma-oma yang lebih apa ya? Mari kita patahkan belief bahwa merajut dan minum teh hanya urusan oma-oma. Iya. Saya senang loh, Coach, minum teh. Cuman kemarin tuh masih takut saya. Takut mencoba. Takut mencoba. Silahkan mencoba. Sekarang udah sebenarnya udah rilis. Jadi lebih ke takut itu kan sebenarnya karena ini ya, kalau kata saya tuh lebih ke doktrin. Karena waktu kecil itu kan saya diajarin kalau ke rumah orang tuh jangan sembarangan pegang. Nanti ini, nanti begini. Nah, itu kemarin tuh saya sadar, saya masih megangin gitu. Oh iya. Itu sebenarnya baik sih kita mengajarkan itu kepada anak-anak ya kan, supaya sopan gitu ya nggak sih? Ya. Tapi kalau seandainya yang punya rumah sudah mengizinkan ya berarti kan sudah diberi lampu hijau, silakan gitu. Kecuali yang punya rumahnya nggak ngizinin ya kita emang nggak bisa pegang-pegang sembarangan. Ya. Tapi kalau sudah di welcome silakan. Itu saya masih adaptasi banget, Coach, sama yang hal-hal seperti itu. Iya. Nggak apa-apa, lepasin. Lepasin, Coach, lepasin. Yang penting sadar dulu. Iya. Saya enjoy banget, Coach, kemarin ngajar di tempat Coach Lia. Nyaman, soalnya duduknya kan nyaman sekali, karpet bulu kan itu. Kalau seandainya di atas meja sebenarnya juga bisa sih, kan mejanya juga banyak kan gitu. Tapi Stefani lebih memilih duduk di karpet bulu. Jadinya dapat suasana itu kekeluargaan, terus lebih santai. Jadi kitanya juga jadi ngobrolnya tuh kayak kekeluargaan. Nah, terus di saat kita pas yang sesi ngukur-ngukur itu kan, wah itu heboh tuh ngukur. Ini gimana? Nah. Yang kemarin itu kan hari Sabtu nih, Coach. Satu hal yang orang tidak expect dari merajut itu adalah begini. Saya ikut kelas ini karena saya pengen having fun, ya kan? Belajar ngerajut, ya kan? Pada kenyataannya, kita menghitung di situ, Coach.
Iya. Ya kan? Ngitung ukuran kan. Sampai ada salah satu peserta bilang, gue pikir gue ikut kelas ngerajut hari Sabtu tuh biar gue enjoy belajar ngerajut. Ternyata gue malah mabok gitu. Makanya supaya kamu nggak mabok menghitung, teman-teman, kita belajar untuk melepaskan emosi. Jadi nggak ada resistensi ketika harus menghitung, gitu kan. Terus udah gitu kalau udah selesai santai-santai kan tinggal turun ke bawah ya, minum Iya, teh gitu kan, teh, minum iya, kopi. iya. Itu nyaman sih coach. Jadi mungkin orang nggak expect kali ya, karena kan dalam bayangan mereka tuh pas ikut kelas, oh iya ini ngerajut doang Iya, ya. iya, benar-benar. Nah, Iya, cuman tangan doang. Tapi kan kalau untuk desain kan iya, kita harus menghitung kan coach. Nah, iya, seperti iya, itu. iya, benar. Maka itulah pentingnya melepas emosi supaya nggak ada resistensi. Dan Berarti bisnisnya seperti Stefani melesat. Berarti kenapa? ya, berarti coach nanti bisa 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 Iya, bisa disusupkan. iya, Sayangnya nanti pas aku bikin kelas, coachnya lagi nggak di Indonesia iya. ya. Aku lagi di London pada saat itu. Ya nggak apa-apa. Ya, Nanti nggak kalau apa-apa. seandainya ada waktu lagi ke sini kan sering-sering ya. Stefani ke sini sering Sering. aja. Ya, nanti supaya teman-teman yang lain juga mulai tahu kalau seandainya Stefani bikin kelas merajut ya di sini. Ya kalau di Jakarta di studio saya gitu ya, Ya. salah satunya ya. Jadi kamu silahkan datang ya. Kalau seandainya saya ada sih biasanya saya dengan senang hati akan kasih releasing gratis sih. Waktu kemarin juga ya, terakhir yang kelas November itu juga begitu kok. Saya menawarkan, mau nggak dikasih releasing gratis gitu. Saya biasanya dengan senang hati ya, teman-teman melakukan itu gitu. Cuman kali ini, kebetulan saya lagi nggak ada di Indonesia. Sama ada request juga kali ya, Coach. Mungkin kalau untuk next saya bikin kelas basic kali ya, Coach. Iya, silakan. Banyak banget yang mau ikut. Salah satunya adalah Michael yang udah nggak sabar pengen ikut kelas basic. Iya. Kelas basic nanti kita coba, Coach. Kita rangkum. Yes. Karena kelas basic itu sebenarnya kalau untuk waktu 2 jam itu nggak cukup sebenarnya. Oke. Karena bikin kan seharian aja gitu. Iya, saya rencananya seharian, tapi kan materinya belum tersusun. Jadi harus bisa sampai mana. Bahkan kalau bisa 2 hari, Coach. 2 hari itu sampai benar-benar hafal materi. Jadi berhasil bikin sesuatu. Karena kalau 1 jam itu kan kalau di luaran itu biasanya kelas basic, tapi menawarkan sampai jadi sesuatu kan. Itu saya pernah coba, nggak bisa, nggak berhasil. Iyalah pasti nggak berhasil ya. Kalau sana itu kan butuh keterampilan ya. Dan kalau sana oke lah bisa, habis itu sampai rumah lagi lupa gitu ya nggak sih? Betul, Coach. Meskipun kita tetap provide mereka dengan video tutorial sebenarnya. Iya. Tapi kan beda ya, Coach, feelingnya, rasanya beda. Iya. Jadi nanti ya, teman-teman ya, kita akan adakan kelas basic 2 hari ya. Stay tune karena kurikulum masih dibuat. Tapi coming soon ya. Coming soon ya, keren. Thank you so much, Coach. Aku udah dibantu banyak banget sama Coach Lia. Sama-sama, dikasih kesempatan buat ngajar di Jakarta yang benar-benar support banget. Jadi ikut Sedona Method itu tidak hanya dapat support dari coaching group, tapi saya juga dapat teman-teman yang bisa sharing pikiran. Even kalau ada masalah tinggal tanya ke grup langsung. Dengerin aja video releasing yang ini. Jadi seperti kata Coach Lia, kamu kalau curhat di grup ya nggak akan dikasih bensin, enggak. Malahan dikasih bukan tutorial, rekaman releasing. Nah, bakal dikasih rekaman releasing supaya kelar deh tuh masalah, kan enjoy ya gitu. Exactly. Habis itu kan bisa jalan-jalan, bisa senang-senang ya nggak sih? Iya. Terus senangnya aku tuh kalau kayak kemarin kan aku waktu ke Jakarta itu kan ikut kelas make up-nya juga kan, Coach Lia. Nah, kalau Coach Lia bikin kelas ya, itu adalah kesempatan saya untuk bertemu sama teman-teman Sedonian ya. Yes. Nah, itu tuh benar-benar tatap muka dan kita tuh saya suka vibes-nya karena itu menyenangkan.
Iya, beda ya vibe-nya ya. Beda coach. Jadi ya emang sudah seapa adanya. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena senyaman itu, karena udah seapa adanya sih coach. Iya. Ya, jadi kalau seandainya kamu belum pernah ikut workshop offline ya, kita mengundang kamu untuk ikutan karena memang itu akan bikin kamu ngerasa pulang ke rumah gitu ya. Walaupun ini sudah rumah yang kamu cari ya. Ini apapun yang tampaknya terjadi ya, ini apapun yang kamu cari di luar sana. Cuma seringkali ketika kita masih mengidentifikasi diri dengan tubuh ini kan, kita ngerasa kayak keeng gitu ya, kayak nggak di rumah gitu ya. Ya, kalau seandainya kamu ada di dalam lingkungan yang mensupport kamu ya, maka itu akan jadi lebih mudah gitu, hidup jadi lebih enak sih, enjoy kalau kata Stefani. Karena kalau dari pengalaman saya ya coach ya, apapun itu support system itu nomor 1 ya coach. Kalau buat saya. Jadi ketika kita punya support system yang bisa membantu kita untuk ke arah lebih baik, itu tuh kita ngerasa, wah saya bisa lebih cepat pulihnya gitu. Betul. Dan pencapaiannya juga langsung eksponensial gitu, karena benar-benar didukung sama apa ya, family kalau kataku. Iya, betul. Selamat pulang kembali ke rumah di keluarga ini. Iya. Komunitas bahagia. So thank you banget Stefani ya sudah sharing ya. Benar-benar sangat menginspirasi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah ada di sini membantu diri sendiri ya. Luar biasa energinya ya. Sampai ketemu di Jakarta ya, tanggal 3 sampai 4 Februari bersama Stefani di kelas merajutnya ya. Dan kalau misalnya kamu tertarik untuk ikutan workshop atau booking private coaching, silakan klik link di bio ya, atau komen di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi ya. I love you all very much. Thank you Stefani, love you. Bye for now. Love you all. Thank you. Thank you.